Puji Tuhan, shalom. Oh, nggak ada suaranya. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur saat pagi hari ini sekalipun hujan, tapi tidak menghalangi langkah kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Selamat pagi, shalom kepada semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita sama-sama beribadah saat ini. Kita mempersiapkan hati kita. Kita memberikan hati kita yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seberapa kita yang ada saat ini, mari kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kehidupan kita, pikiran kita, bahkan terlebih hati kita untuk diurapi, untuk dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pertolongan-Mu begitu ajaib kami rasakan Tuhan. Pembelaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak bisa berkata-kata Bapa, karena kebaikan-Mu yang kami terima sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan sudah merasakan lawatan Tuhan, sudah merasakan kasih-Mu yang begitu indah, begitu sempurna kami alami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Engkau lihat setiap hati kami Bapa. Engkau lihat setiap hati jemaat-Mu Bapa yang datang dengan sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kedaulatan-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mempersiapkan hati kami, segenap kehidupan kami Bapa, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami merasakan lawatan Tuhan, merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau mempercepatkan setiap langkah jemaat-Mu yang masih di perjalanan Tuhan, supaya mereka boleh sampai ke tempat ini tidak kekurangan suatu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap Tuhan dibentuk lewat firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Segala jemaat Tuhan, Engkau persiapkan hatimu datang di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih. Kasih di dunia sanggup menerima hidupku Tuhan, sanggup menerima diri. Amin. Adanya selain kasih-Mu. Takkan ada lagi
Terima kasih
Biar kami boleh mempersiapkan hati kami yang paling indah di hadapan Tuhan. Untuk kami dibentuk, untuk kami diurapi melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Biar kami boleh mempersiapkan hati kami yang paling indah, yang paling bagus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya, shalom. Selamat pagi buat ibu, bapak, saudara yang terkasih. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Saya lihat semua jemaat Tuhan kayak kurang antusias untuk memuji Tuhan. Kita tahu sepanjang minggu, bahkan hari lepas hari kita merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita angkat pujian, terima sukacita surga. Haleluya.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar sentuhan Tuhan saat ini boleh kita alami, boleh kita rasakan dalam hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan dunia ini, kami dia percaya ketika kita datang dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan, sentuhan Tuhan, jemahan Tuhan boleh kita alami dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, kalau Tuhan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami boleh mencintai Engkau di dalam hati kami yang paling terdalam. Terima kasih Bapa. Kita akan sama-sama pujian ini. Betapa aku benci
Terus kamu alami, terus kamu rasakan. Haleluya. Seluruh orang tua yang ada di tempat ini, berdoa buat pemuda di tempat ini, biar mereka boleh mengalami sertaan terus di sepanjang kehidupan mereka. Sama-sama katakan pujian Bapa semua hati boleh kami serahkan kepada sehingga dapat menerima firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan, menjadi berkat dan tumbuh dalam hati pikiran kami, bahkan mengakar, bahkan bertumbuh ke atas dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami selalu Tuhan mengenai kasih, ajari kami tentang pengampunan Tuhan pada hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami layak di hadapan-Mu dan kami semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah Tuhan, hati kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat. Ya, shalom semua. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita, ya saya mendapat tema mengenai mengatasi kepahitan hati. Ya, ini tema dari sinode, mengatasi kepahitan hati. Ya, di sini ada nggak yang belum pernah mengalami sakit hati gitu, atau kepahitan hati? Ya, kalau ada yang belum, bersyukur ya, Anda tuh hebat gitu ya. Karena kepahitan hati atau kekecewaan itu adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi. Yuk kita belajar mengenai mengatasi kepahitan hati. Ya, kita ambil di dalam Lukas 6. Kita ambil di dalam Lukas 6 ayat 35 sampai dengan 36. Kita baca bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sudah dapat? Amin. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dan tidak mengharapkan balasan,
maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan. Ya, inilah mengenai mengatasi kepahitan hati ya. Di sini di ayat-ayat di dua ayat ini ya, kalau kita lihat ada kata mengasihi, yaitu kasihilah musuhmu. Ya, kasihilah musuhmu ini kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang sulit dilakukan. Ya, musuhmu itu adalah seterumu. Musuhmu itu adalah orang yang menyakitimu. Musuhmu itu adalah orang yang mengecewakan hidup kita, ya, dan lain-lain. Sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita itu adalah musuh kita. Dan kita diharapkan Tuhan untuk mengasihi musuhmu. Apa arti mengasihi di sini, saudara? Mengasihi di sini adalah kasih agape, kasih yang tidak minta diharapkan kembali, kasih yang tanpa syarat. Ya, kasih itu ada beberapa macam, ya, ada kasih storge, yaitu kita hanya berubah karena ikatan keluarga gitu ya. Kalau di orang Batak tuh orang nggak kenal, lalu dia bercakap-cakap, istilahnya bertutur, ujung-ujungnya saudara gitu, dan akhirnya terjadi suatu kasih gitu. Dan juga ada juga kasih namanya kasih pilia. Pilia itu lebih besar lagi, luang lingkupnya itu persahabatan. Orang bisa mengasihi karena adanya kebaikan dari orang tersebut. Ada suatu keterikatan dengan orang tersebut, sehingga kita menjadi kasih terhadap orang tersebut. Ada juga kasih namanya kasih eros. Ya. Kasih eros ini kasih terhadap daya tarik terhadap lawan jenis. Tetapi Tuhan Yesus di sini mengatakan kasih yang diharapkan adalah kasih agape, kasih tanpa syarat. Ya, karena di sini kita kan nggak mau nih seperti ini ya. Kedagingan kita menolak sebenarnya dengan kata-kata seperti itu. Kita maunya seperti ini ya. Maunya ya, kalimat firman Tuhan maunya seperti ini. Tetapi kamu kasihilah sahabatmu. Begitu kan maunya kan? Atau berbuat baiklah kepada orang yang telah baik kepadamu. Ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tidak seperti itu. Kita harus menyangkal diri kita. Di sini ada satu ayat, ada kata-kata yang menarik ya. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Ya. Ini menandakan adalah rumus matematikanya Tuhan. Ya. Saya mempelajari ini ya. Ternyata untuk mendapat berkat daripada Tuhan, inilah kita lakukan. Kita kadang-kadang GR gitu ya, bahwa kita merasa kita itu adalah anak-anak Allah. Ya, tetapi ketika mengetahui kita harus mengasihi musuhmu, lalu berbuat baik kepada mereka dan meminjamkan, ya bisa berupa uang, bisa berupa barang, apapun yang kita miliki kita pinjamkan tanpa mengharapkan upah, tanpa mengharapkan balasan, itu justru yang harus kita lakukan. Ya, ini adalah rumus matematika Tuhan. Kenapa ini rumus matematika Tuhan? Begini ya saudara ya. Ya. Apabila kita mengasihi orang, ya, kita mengasihi orang dan orang itu membalas mengasihi kita, itu artinya titik impas. Kita tidak mempunyai, tidak mendapatkan upah. Kita mengasihi dia dan dia mengasihi kita, itu sama dengan kedudukannya dalam sepak bola itu 1-1. Tapi kalau kita mengasihi dia, kedudukannya 1-0. Dan dia tidak mengasihi kita, tetap 1-0. Ini rumus daripada Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Ya, begitu juga berbuat baik. Ketika kita berbuat baik dan mengharapkan sesuatu balasan, itu kedudukannya satu sama. Titik impas. Karena di sini Tuhan mengharapkan apa?
Tuhan mengharapkan maka upahmu akan besar. Untuk mendapatkan upah besar, kita harus mencapai kedudukan 1-0. Ya. Jadi begini maksudnya ya. Kalau ada musuh, kita mengasihi musuhmu, jangan berharap dia akan memberi sesuatu yang baik buat kita. Kedudukan akan menjadi 1-0. Begitu juga dengan mengharapkan mengasihi lawan kita. Kita harus mengasihi. Jadi kedudukan 1-0. Kosongnya ini menjadi apa? Di Tuhan di sini mengatakan maka upahmu akan besar di surga. Ya. Makanya saya kadang-kadang kalau ada orang berbuat baik gitu ya terhadap kami gitu ya. Kadang-kadang ada yang berbuat baik gitu terhadap kami ya, apa misalkan memberikan sesuatu atau apa, kami berterima kasih. Tetapi kami tidak mau memuji, apalagi terhadap buat orang lain. Ya, ini suatu prinsip saudara ya. Kita jangan memuji orang tersebut di hadapan orang lain agar kedudukannya 1-0 buat dia. Kalau udah 1-0 buat dia, dia akan mendapat upah di surga. Ya, bukan hanya di surga, di bumi pun dia akan mendapat berkat yang banyak. Ada kalimat satu firman Tuhan ya mengatakan Matius 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, demikian firman. Jadi kalau kita berbuat baik kita untuk dipuji, sayang, kasihan. Saudara sudah memberikan misalkan kebaikan saudara ingin dipuji, atau saudara memberikan modal, memberikan barang buat orang lain untuk dipuji, saudara tidak mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Ya, itu mengenai kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upah kita akan besar di surga. Ya, amin saudara. Ya, jadi kita jangan mengharapkan sesuatu susah. Memang ya, saya dapat kebagian yang susah ini mengatasi kepahitan hati ya. Karena tetap saya pun bergumul mengenai hal ini ya. Ya, pasti saudara mempunyai suatu peristiwa, suatu kejadian yang hal gak mengenakan. Ya, kalau saya salah satunya hutang. Ya, berbuat baik sama orang, memberi pinjaman tanpa karena ingin menolong, tapi ternyata dibalas dengan air tuba. Tetapi saya belajar ini berarti upah saya besar di surga. Amin. Itu ya. Mengenai kita kembali ke masalah kepahitan hati tadi ya. Ini ada hubungan dengan kepahitan hati. Kepahitan hati itu apa sih? Ya. Saya mencari padanan, mencari dalam literatur dan saya combine ya, saya gabungkan menjadi saya lebih serap apa yang saya setelah baca beberapa literatur gitu ya, saya mempunyai apa itu mengenai kepahitan hati ya. Kepahitan ini sungguh dahsyat saudara ya, kepahitan hati ya. Ya saya bacakan renungkan ya pelan-pelan nih, kepahitan hati ya. Kepahitan hati itu adalah suatu perasaan sinis ya. Sinis dan geram gitu ya. Apabila kita mengingat peristiwa itu kita jadi sinis lagi gitu, jadi geram lagi gitu, yang menghasilkan rasa kebencian ya, terhadap orang tersebut, terhadap orang yang melakukan tersebut, dan bersifat racun. Racun ya, bukan lagunya racun gitu, bukan ya, bersifat racun. Karena apa? Karena roh yang ada di dalamnya itu menolak untuk didamaikan. Tuh, mengenai kepahitan hati ya. Karena rohnya yang di dalam itu adalah menolak untuk didamaikan. Kenapa? Karena ada roh kedengkian di dalam dirinya yang mencerminkan pikiran yang jahat. Pikiran yang jahat dan perasaan benci yang sudah di luar nalar. Ngeri nggak? Benci di luar nalar itu udah luar biasa saudara ya. Kalau sudah masuk dalam kepahitan. Kalau masalah saudara kecewa hati, itu levelnya masih ringan. Ya, harus cepat tune in, kembali lagi gitu ya, supaya tidak mencapai kepahitan hati. Dan perasaan benci yang sudah di luar nalar. Ya. Saudara mungkin sering pernah mendengar berita-berita gitu ya, berita-berita di mana orangnya itu kalem, ya perempuan cantik, kalem, lemah lembut,
tetapi karena ada kepahitan hati sampai melakukan hal-hal di luar nalar. Ya. Kemarin ada satu peristiwa di daerah kami ya, di daerah Pasar Malabar, seorang wanita dokter membakar rumah pacarnya. Secara pendidikan orang itu kan tinggi, ya, tetapi apabila sudah di luar nalar, dan saya berkesimpulan tidak ada hubungannya orang punya akademik tinggi dengan emosi hati ya, dengan akar kepahitan, tetap sama aja jatuhnya ternyata. Rumahnya dibakar dan satu keluarga meninggal. Mungkin ada yang tahu cerita itu ya, Bunda Barus mungkin tahu kali ya, di daerah Ruko di Peru, Pasar Malabar. Satu keluarga meninggal karena apa? Karena dia sakit hati, kecewa terhadap pacarnya tersebut, perempuan loh. Ya. Makanya itu jangan sampai seperti itu ya. Perasaan benci yang sudah di luar nalar dan akhirnya menimbulkan hawa nafsu tidak terkendali dan pengaruhnya sangat luar biasa jahat. Ya. Ngeri gak kepahitan hati ini? Ya. Makanya yuk kita sama-sama belajar agar kita tidak menjadi sakit hati, tidak kepahitan hati. Kepahitan hati ini diawali oleh rasa kecewa. Kecewa terhadap apa? Terhadap suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang gitu ya. Dan melahirkan suatu kedengkian. Tahu arti dengki, saudara? Dengki itu nggak suka ngelihat orang lain itu senang, terutama orang yang melakukan suatu kejahatan terhadap dirinya. Dia nggak senang. Itu dengki itu. Ya kalau buat yang anak-anak muda mungkin ya, mempunyai udah lama berpacaran lalu diputusin gitu ya, melihat pacarnya itu ternyata mempunyai pacar lagi yang lebih cantik, lebih kaya gitu, dengki gak? Jangan sampai dengki, itu bukan jodohmu gitu ya. Engkau sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendapatkan lebih baik. Ya. Ini timbul rasa dengki. Dengki ini tidak senang lihat orang lain yang mengecewakan saudara itu menjadi lebih baik. Ya. Akhirnya akan menimbulkan rasa dendam dan niat untuk menyakiti orang tersebut. Itu ya masalahnya. Di dalam tokoh-tokoh di Alkitab pun demikian, saudara. Ya, saya mempelajari beberapa tokoh di Alkitab ya. Banyak sekali orang yang mengalami kepahitan. Salah satunya adalah Saul. Raja Saul itu kecewa ketika perang selesai dan melawan Filistin dan menang, ya, dan mereka kembali ke negerinya dan ternyata ada sorak-sorai dari penduduk ya, para wanita-wanita menyanyinya itu buat dia ngeselin gitu ya. Apa yang dia nyanyikan? Ya, Saul telah membunuh beribu-ribu, tetapi Daud telah membunuh berpuluh-puluh ribu. Kesel dong seorang raja digituin. Lagian saya pikir-pikir ini si para wanita iseng banget gitu ya, nyanyinya seperti itu ya. Bahwa Saul membunuh musuh itu beribu-ribu, sedangkan Daud membunuh lawannya itu berpuluh-puluh ribu. Akhirnya timbul rasa dengki dengan dalam raja Saul dan akhirnya apa? Mengambil satu tindakan untuk membunuh Daud. Ya. Tapi Tuhan melindungi Daud. Justru malah terbalik, Raja Saul lah yang bisa dibunuh oleh Daud beberapa kali dalam satu peristiwa, tapi Daud tidak mau melakukannya. Karena apa? Karena Daud tahu bahwa Raja Saul ini bagaimanapun adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Ya, makanya dia tidak mau mengapa-ngapain, tidak mau mengambil tindakan, padahal dia punya kesempatan juga untuk membunuh Raja Saul. Lalu siapa lagi mempunyai rasa kepahitan hati? Salah satunya Naomi. Ya, saudara tahu kisah Naomi ya. Pada saat kelaparan di Israel, dia bersama siapa? Keluarganya, ya, bersama suaminya dan juga anaknya Elimelek dan anaknya namanya Mahlon dan Kilion pergi meninggalkan Israel. Tetapi dalam perjalanannya suaminya meninggal, lalu anaknya juga Mahlon meninggal dan Kilion meninggal. Sampai akhirnya dia berkata demikian, saudara. Ya. Dalam Rut 1 ayat 21 sampai dengan 22, apa yang dikatakannya? Janganlah sebutkan sebutkanlah aku marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku dengan tangan yang
penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Itu hati yang sangat pahit. Suaminya meninggal dan anaknya meninggal. Pada saat berangkat segalanya, dan ketika dia ingin kembali dia hilang semuanya. Ya, itu Naomi. Tahu arti Naomi? Ya, kenapa Disakai mengatakan janganlah sebutkan aku Naomi? Naomi itu artinya adalah kesukaan. Ya, suatu kesukaan. Jangan sebut lagi aku ini kesukaan, kata dia. Tapi sebutlah aku Mara. Mara itu apa? Mara itu adalah kepahitan. Ya. Dosanya Naomi ini cuma ngeyel. Cuma mengumpat. Tetapi yang diumpat itu Allah. Masalahnya ya. Dia tuh nggak suka jadinya dalam hatinya tuh. Ya, itu dia Naomi. Ya. Lalu siapa lagi? Ya, saya pernah ada tokoh Alkitab yang sering saya ulas gitu ya. Saya ulas di dalam diri saya sendiri ya. Ada satu raja yang namanya Herodes yang agung. Ternyata Herodes yang agung ini mempunyai akar pahit yang mendalam. Dia mendapatkan bapaknya diracun. Ya, Herodes ini. Lalu dia mencari orang meracunnya dan dibunuhnya oleh dia. Tapi akar pahit itu terus ada. Sehingga ia punya kekuasaan yang tinggi di daerah Judea. Ya. Ya, kalau kita melihat Raja Herodes ini mempunyai suatu paranoid sebenarnya, paranoid terhadap daerah kekuasaannya, karena dia bukan bangsa asli, bangsa Israel. Dia bangsa, dan dia punya perasaan ini kekuasaan saya bisa bahaya, bisa direbut oleh orang lain karena dia bukan orang asli penduduk. Jadi kalau contohnya misalkan menjadi bupati Tangerang tetapi orang Ambon gitu ya, kan bukan mayoritas gitu ya. Jadi itu yang terjadi dalam Herodes. Herodes paranoid akan kekuasaannya hilang. Sampai mengatakan apa? Ya. Di sini dikatakan ya, Herodes menjadi panas hati ketika mendengar bahwa telah lahir raja orang Yahudi di Bethlehem. Dia langsung merasa tersaingi dengan kehadiran bayi yang dipercayakan menjadi raja orang Yahudi. Oleh karena itu, Herodes menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya yang berusia 2 tahun ke bawah. Dengan maksud, ya biar random aja semua dibunuh. Ya mudah-mudahan bayi Yesus pun ikut mati. Gitu. Kelihatan sederhana ya, sadis sebenarnya kan. Semua anak di bawah 2 tahun dibunuhin semua. Dengan perasaan random agar Yesus pun terbunuh karena takut nanti Yesus ini menjadi raja sesuai dengan imajinasi dia sebenarnya ya, raja yang menurut imajinasi dia. Ya. Kan kayak dalam Matius 2 ayat 16 demikian firman Tuhan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah atau panas hati. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ya. Karena sakit hati dan juga ketakutan akan kekuasaannya hilang, dia membunuh banyak bayi. Dan itu hal yang biasa buat dia. Karena apa? Karena sebelumnya pun anaknya Herodes ini mempunyai 10 istri. Anak yang pertama sudah makin besar dong. Dan kedapatan oleh dia isunya bahwa ingin mendapat kekuasaan juga. Lalu yang terjadi apa saudara? Dibunuh juga anaknya. Dia tidak mau kekuasaan itu berbagi buat anaknya. Lalu yang kedua, istri yang kedua. Dia merasa istrinya kedua ini orang sekarang itu istilahnya mengguna-guna dia gitu. Agar mendapatkan kekuasaan istri yang kedua. Lalu apa yang terjadi? Dibunuhnya juga istri yang kedua. Jadi keluarganya sendirinya aja dia mudah untuk dia bunuh, apalagi orang lain. Ini bicara kepahitan hati di awal. Ya. Makanya itu hati-hati mengenai kaitannya dengan sakit hati. Kita bisa melihat ciri-ciri orang sakit hati ya. Makanya kalau ada orang sakit hati, buru-buru lah kita dampingi ya. Ciri-ciri orang sakit hati ya, secara umum ya, biasanya itu orangnya agak sedikit sinis. Ya. Agak sedikit sinis dia. Dan sebelah satu, gitu doang gue juga bisa. Gitu doang, kecil itu mah.
Tuh ciri-cirinya tuh. Yang kedua apa? Kasar. Lalu juga bersifat cool gitu, dingin. Orangnya dingin, seperti orang tidak punya perasaan ya. Dan yang paling ketahuan sekali nggak pernah menyenangkan ya orangnya. Orang yang punya kepahitan itu, ekspresi seperti itu adalah dosa di hadapan Allah. Ya, karena semuanya itu bersifat kedagingan dan tidak berasal dari roh Allah. Ya, dalam Ibrani 12 ayat 15 ya, firman Tuhan mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya, firman Tuhan sendiri aja sudah mengatakan kalau akar pahit itu berbahaya, akan menimbulkan kerusuhan. Ya, maka kita harus menjauhkan itu. Nah, saya yakin percaya kita semua bisa melalui hal seperti itu ya. Kita harus tetap waspada agar akar yang pahit itu tidak ada dalam diri kita. Ya, menjaga kekudusan. Karena Tuhan itu sebenarnya merancang kita adalah apa? Hidup dalam kasih, sukacita, damai, dan hidup dalam kekudusan, bukan kepahitan. Ya. Lalu apa sih atau bagaimana sih kita untuk belajar untuk dapat mengatasi kepahitan? Ternyata nggak bisa ya. Yang pertama itu adalah kita harus belajar mengampuni. Tidak ada lain, suka nggak suka, kita harus belajar mengampuni. Susah ya dalam mengampuni ini. Ya, belajar mengampuni ya. Di dalam Lukas ayat 27 sampai 28 ya, demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Aduh, firman Tuhan kali ini kalau buat saya pribadi sulit ya. Kita harus benar-benar menyangkal diri kita, menyangkal kedagingan kita. Ya, secara duniawi mengasihi musuh, itu tadi saya katakan ya saudara ya, sungguh sulit. Ya, saudara bisa gak mengasihi orang yang telah menyakiti saudara? Saudara bisa gak mengasihi orang yang telah mengecewakan, bahkan memfitnah gitu ya, memfitnah kita, bahkan menjatuhkan posisi kita, ya, bahkan melukai kita, yang lebih parah lagi mencelakai kita, ya, sulit sekali. Nah, saya dulu punya teman ya, waktu teman kuliah, lalu dia berpacaran dengan seorang wanita, tapi orang tuanya tidak menyetujui. Alasannya sepele sebenarnya, karena merasa tidak sederajat. Dia itu kuliah dan itu cuma tamatan SMA dan tidak bisa kuliah karena sesuai tidak punya dana. Lalu akhirnya disekolahkan oleh laki-laki tersebut. Kayak beda selisih 2 tahun di kampus yang sama. Teman saya juga jadi adik kelas. Jadi adik kelas gitu ya. Si cewek saya kenal, dia juga teman akrab saya. Ya, singkat cerita, akhirnya kami lulus ya, lulus kuliah. Ya udah hilang gitu ya. Sibuk dengan urusan masing-masing. Saya bekerja di tempat satu lain, dia pun bekerja. Lalu suatu hari ya, 10 tahun kemudian lah gitu ya. Ya karena sudah ada sosial media kan pada saat itu ya. Akhirnya ketemuan lah di Facebook gitu ya. Kita bersay hello, ngobrol-ngobrol, minta nomor telepon, terus saya teleponnya gimana kabar, begini deh. Udah punya putra berapa? Akhirnya dia terdiam. Lo emang nggak jadi sama si Anu? Nggak jadi, Fer, katanya. Kok bisa? Iya, setelah lulus dia pergi keluar kota. Dia udah bekerja di sana dan dia hilang begitu saja. Si wanitanya gitu ya. Udah bekerja, udah dapat kuliah gratis, kabur, bekerja tempat orang lain. Ya, terus lu sekarang gimana? Udah punya istri dong? Belum. Sampai detik ini nggak punya istri. Ya. Tidak mau punya istri ya, mungkin ya itulah masalah kepahitan hati ya. Sampai sebegitunya dia menyekolahkan pacarnya, menyayangi pacarnya, lalu dia ternyata yang dia dapatkan kabur. Udah selesai kuliah menghilang ya. Saya yakin anak-anak pemudi kita nggak seperti itu ya.
Kalau udah sayang lah gitu ya, itu udah disekolahkan seperti itu, jangan sampai seperti itu, kasihan kan. Ya, itulah harus kita belajar mengampuni. Mengampuni tadi dikatakan adalah ada empat di sini yang harus kita lakukan ya. Kalimatnya pendek, tapi ini ada 4 harus kita lakukan. Pertama itu adalah kasihilah musuhmu. Aduh, susah saudara, saya juga kadang-kadang sulit untuk mengasihi orang orang yang telah mengecewakan kita, mengolok-olok kita, membuli kita, mengejek kita, mempermalukan kita, mengkhianati kita. Aduh, sulit saudara. Ya, tapi saya belajar. Ya. Tidak ada alasan lah, ini cuman Tuhan Yesus tidak mencari kenapa harus melakukannya, tapi Tuhan Yesus mengatakan harus dilakukan. Ya, ini Tuhan Yesus yang mengatakan dan mengajari kita ya. Kasihlah musuhmu, udah begitu aja. Kita harus mengasihi musuh kita ya. Ini adalah sesuatu hal yang tapi kita harus lakukan sama-sama ya. Lalu yang kedua itu ya kan, yang kedua ya, kita sulit untuk mengampuni orang-orang seperti yang telah melihat, tapi Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Ya udah, kita harus mengampuni orang musuh-musuh kita, seteru kita. Yang kedua adalah belajar untuk merendahkan. Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Belajar orang membenci, berbuat baik pada orang yang membenci kamu. Jadi tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi juga berbuat baiklah kepada orang tersebut. Aduh, ini susah lagi ya. Dalam Galatia 6 ayat 9 demikian firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ternyata ya Rasul Paulus di sini menekankan bahwa kita harus tetap berbuat baik. Ada kalimat yang menarik di akhirnya, jika kita tidak menjadi lemah. Artinya saudara, berbuat baik itu adalah semacam olahraga kita ya. Saudara kalau sehat badannya tuh salah satunya berolahraga kan. Kalau saudara yang udah biasa olahraga tidak berolahraga, saudara bisa sakit malah. Seperti itulah gambaran dari Rasul Paulus ya. Kita itu akan menjadi lemah, kita itu akan menjadi lebih kedagingan lagi apabila kita tidak berbuat baik lagi saudara. Ya, jadi harus terus, tidak jemu-jemu itu harusnya senantiasa, terus menerus, tidak berhenti ya. Justru itu yang akan menguatkan kita, hidup kita. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Lalu yang ketiga tadi, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ini pun sulit ya. Kita disuruh mendoakan, memberikan berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Firman Tuhan mengatakan demikian, kita disuruh untuk mendoakan berkat buat orang tersebut, mendoakan berkat orang yang telah mengutuk kamu. Ya, kita sama-sama belajar. Tidak mudah melakukan hal tersebut. Saya juga masih belajar. Ya, hanya dengan iman, hanya dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, perantaraan Roh Kudus, kita baru bisa melakukannya. Ya, tidak ada isi pengajaran di agama lain seperti ini. Ya, yang ada hanya di Alkitab. Ya, yang keempat adalah berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Ini lebih sulit lagi. Ya, seperti saya nih, suruh mendoakan orang yang nggak bayar utang. Bukan 1 juta 2 juta, saudara, puluhan juta. Dan saya harus mendoakan orang tersebut gitu. Gampang nggak kira-kira? Sulit ya. Tetapi kita harus belajar seperti itu. Ya, karena apa? Karena yang hakiki dari pengajaran Tuhan Yesus adalah kasih tanpa syarat, kasih agape, ya, kasih kepada semua orang, kasih kepada musuh-musuh kita, kasih kepada orang yang menganiaya kita, menyupai kita, melaknati kita, membenci kita. Itulah kasih agape. Ya, kalau misalkan saudara melihat orang kelaparan, udah kurus kering kelaparan, jangan tanya agamanya, jangan tanya sukunya, jangan tanya golongan apa yang harus dilakukan, kasih makan. Inilah kasih yang Tuhan inginkan ya.
Nggak perlu lagi ditanya agamanya apa, golongan apa, lo suku apa lo? Oh saya orang Sunda, nggak usah. Gitu. Jangan. Ya, Tuhan Yesus sudah mengajari kita untuk mengasihi siapapun. Ya. Itu yang pertama ya, mengampuni. Yang kedua itu kita belajar untuk merendahkan hati. Ya. Merendahkan hati di dalam Lukas 6 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini lagi saudara, ya, firman Tuhan yang benar-benar untuk menyangkal diri kita, ya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan pipi yang lain. Ini firman ini nggak cocok untuk petinju ya. Kalau petinju kasih kiri kanan, pipi kiri, KO dia. Ya. Tapi ini sebenarnya ada suatu perumpamaan. Artinya apa saudara? Kita jangan membalas, ya, jangan membalas, ya, sesuatu hal yang sifatnya melukai kita, jangan membalas. Ya, ini adalah standar radikal yang Tuhan Yesus bawa ketika hadir di dunia. Pada saat itu tidak ada kasih seperti itu, makanya orang-orang banyak yang nggak suka kan sama Tuhan Yesus ya. Ada suatu cerita menarik saudara mengenai suatu tokoh, ya, tokoh dunia yang bernama Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi ini terkenal dengan slogannya, bukan slogan ya, dikenal orang itu karena apa? Memenangkan pertempuran tanpa kekerasan. Ya, dia tidak membalas dengan kekerasan ya. Ya, pada saat itu setelah Perang Dunia Kedua, India ingin merdeka, ingin diberikan suatu kemerdekaan oleh Inggris, tetapi ternyata terjadi perang saudara di dalamnya. Ini kadang-kadang orang begitu ya, udah mau ini ternyata di dalam punya motivasi yang berbeda, malah ribut di dalamnya gitu. Ya. Makanya Soekarno bilang perjuanganmu lebih berat daripada aku. Perjuanganku hanya melawan penjajah. Perjuangan kamu adalah melawan bangsa sendiri. Ya. Ini salah satunya. Akhirnya ribut tuh di dalam. Ada dua kelompok, pejuang Islam dan pejuang Hindu. Yang pejuang Islam itu menginginkan mendirikan negara baru. Ya. Dia mau memisahkan diri dari India berdasarkan mayoritas agama pada saat itu ya. Kalau banyak yang Muslim di sini, ya ini beda agama, beda negara. Sini banyak Hindu, ya ini India ya. Yang sekarang kita kenal India, yang satu kita kenal Bangladesh, ya, Pakistan Timur pada saat itu ya. Terjadi bentrokan yang sadis pada saat itu ya. Mungkin zaman itu belum ada YouTube sih ya, belum ada multimedia handphone, itu pasti sadis. Ya. Itu menurut kitanya orang ini cacah-cacah saudara. Perangnya itu benar-benar brutal ya. Bukan perang sih, bentrokan ya. Perang iya, bentrokan warga juga iya. Dan ini sungguh brutal. Lalu apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi itu sebenarnya punya kekuasaan yang hebat, kekuasaan yang luas, mempunyai pengaruh yang begitu besar, tapi dia tidak mau dengan kekerasan. Yang dilakukan Mahatma Gandhi itu adalah puasa. Dia berpuasa di daerah miskin yang beragama Muslim di Kalkuta. Tingkat bentrokan yang paling parah. Nah, dia berpuasa di sana. Dan tidak akan makan sampai mereka yang dua bentrokan ini berhenti. Dia nggak akan mau makan. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dia sudah hampir sekarat, sudah dinasihatkan oleh penasihatnya, dinasihatkan oleh orang-orang tokoh-tokoh juga, makanlah, tidak mau. Dan sudah sampai titik dia mau meninggal pada saat itu. Dan akhirnya kalau dilaporkan ke kedua kelompok ini, lu datengin deh, bahasa gampang gitu, lu dateng deh gimana itu Mahatma Gandhi sudah mau meninggal. Akhirnya dua kelompok ini datang, ya, datang menemui Mahatma Gandhi gitu ya. Dua kelompok ini, kelompok Muslim dan kelompok Hindu. Ya kalau bahasa sederhananya mungkin begini ya, terjadi obrolan. Dan dia lihat Mahatma Gandhi mau meninggal, ya. Lalu yang satu kelompok mengatakan, tuh lihat tuh, sikut-sikutan kali ya, tuh lihat tuh, gara-gara lu tuh
Pak D Gandhi mau meninggal gitu ya. Kalau bahasa sederhananya ya. Kok jadinya gua sih? Itu kan gara-gara lu gitu. Lu Pak D udah ngap-ngapan tuh. Udah mangap-mangap mulutnya udah mau meninggal. Ya terus gimana dong kita? Ya udah deh, yuk kita damai aja yuk. Cios nih, cios gitu ya. Terbohong lagi gitu ya. Ya udahlah kita damai aja deh. Kesian nih Pak D Gandhi udah mau meninggal. Ya akhirnya yang terjadi apa saudara? Mereka berdamai. Ya, dalam 1 minggu itu mereka itu berdoa untuk pemulihan kesehatan Muhammad Gandhi dan Muhammad Gandhi sehat kembali. Ya, itu suatu cerita mengenai mengerendahkan hati suatu pemimpin gitu ya dari Mahatma Gandhi. Lalu yang ketiga itu kita harus belajar mengasihi. Kita udah belajar mengampuni, belajar mengerendahkan hati ya seorang hamba ya. Yang ketiga adalah belajar mengasihi. Ya, Matius 22 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, demikian itu firman Tuhan. Ya, Tuhan ingin agar kita mengasihi sesama manusia. Ya, bukan kepada keluarga kita saja, bukan kepada kerabat kita, bukan hanya dalam lingkungan kita atau dengan kekasih kita, dengan pacar kita, dengan suami kita, tetapi semua tanpa syarat. Ini sungguh sulit ya. Saya teringat satu kisah mengenai orang Samaria mengenai hal ini ya. Siapa itu sesamamu? Ya, dan Tuhan Yesus itu memberikan suatu perumpamaan. Ya. Karena apa saudara? Karena ketika ya, ini kita tanpa kita sadari, ketika kita memandang terhadap orang lain, itu akan mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Benar gak? Ini tanpa kita sadari ya. Cara pandang kita terhadap orang lain akan mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Ketika kita ketemu Pak RT, pasti sikap kita beda dong dengan yang namanya ketemu pengemis. Tanpa kita sadari, benar gak? Itu yang dimaksud agape, sudah tidak boleh membeda-bedakan. Ketika kita ketemu klien kita yang akan menghasilkan cuan buat kita, ya kita sampai mantuk-mantuk gitu, orang Jawa bilang ABMG, kita begitu-gitunya gitu ya. Tapi akan berbeda kepada orang yang ingin misalkan meminta bantuan pada kita tanpa kita sadari itu. Ya, ini akan mempengaruhi sudut pandang kita untuk memperlakukan orang lain. Tapi firman Tuhan kali ini ya, saya teringat dalam kisah orang Samaria yang murah hati ini ya. Ini dalam perikop Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Tidak perlu saya bacakan, tetapi kisahnya begini ya. Ini adalah mengenai perlakuan terhadap seseorang yang dalam perjalanan ada seorang Yahudi. Ini kisah biasa sering kisah dalam sekolah minggu ya. Tapi kita mau belajar lebih mendalam sedikit ya, bahwa orang Yahudi yang sedang berangkat dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, ini karena ada pertanyaan dari orang Farisi. Orang Farisi berkata, Tuhan Yesus, coba siapakah sesamamu itu? Lalu Tuhan Yesus memberi suatu perumpamaan. Ya, dalam perjalanan orang itu telah dirampok, ya, habis-habisan oleh para penyamun. Bukan hanya dirampok, tapi juga dipukuli, ditinggalkan tergeletak di pinggir jalan. Ya. Lalu dikatakan setengah mati ya, udah hampir mau mati ya, dalam kondisi yang menggenaskan. Dan orang ini sangat membutuhkan pertolongan. Ya. Ini cerita dari Tuhan Yesus ya. Lalu gak lama kemudian melintas itu yang namanya seorang imam. Ya. Orang imam kita yakin dan percaya dia mengenal namanya firman Tuhan. Ya. Pada saat itu Taurat gitu lah ya. Dia tahu firman Tuhan, lalu dia melihat korban-korban tersebut. Melihat korban tersebut, tetapi yang terjadi adalah dia hanya melewati saja dan hanya untuk melihat dan menjauhi orang tersebut. Lalu yang kedua, tidak lama kemudian datanglah seorang Lewi. Seorang Lewi ini juga sama. Ya, kita tahu seorang Lewi ini adalah orang yang berhubungan dengan pujian penyembahan yang dalam sinagog gitu ya, sinagog ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia pun tidak menolong. Dia hanya melihat saja,
dan dia meninggalkannya. Saya ingin tahu ya, sebenarnya kenapa mereka itu meninggalkan orang yang sekarat ini ya. Setelah saya baca dan saya perhatikan ya, karena sebenarnya orang ini mengerti betul orang itu sakit gitu. Tetapi orang ini adalah orang yang dikhususkan untuk melayani bait Allah dan merupakan petugas suci dalam agama Yahudi, tapi tidak melakukan suatu kebaikan ya. Mereka tidak bertanggung jawab gitu terhadap kehidupannya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena dalam tradisi-tradisi Yahudi ya, mereka tidak boleh menyentuh mayat. Mereka beranggapan itu orang itu sudah mati gitu. Mereka tidak boleh menyentuh mayat karena akan menjadi najis, sehingga mereka tidak bisa melakukan tugas ritual mereka. Hanya gara-gara itu tidak mau menolong ya, kemungkinan ini ya. Atau barangkali juga mungkin ya seperti manusia yang lainnya, tidak mau bersusah payah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk hal-hal yang menurut dia tidak penting gitu ya. Ini yang orang Lewi dan orang imam. Lalu yang ketiga muncul orang Samaria ya. Orang Samaria itu akhirnya melihat ada orang Yahudi yang sedang kesakitan dan sudah sekarat ya, bahkan orang yang tidak ada di Alkitab ya, tapi saya percaya orang yang Yahudi itu mungkin dalam hatinya, aduh orang Samaria, nggak mungkin lah dia menolong saya ya. Tetapi ya, tahu nggak kenapa orang Samaria itu kemungkinan tidak mau menolongnya? Karena orang Samaria itu buat orang Yahudi pada saat itu adalah orang yang najis, orang yang tidak layak di hadapan orang Yahudi, orang yang ya dianggap kecil, nah musuh dari orang Yahudi. Jadi orang yang celaka ini pun merasa nggak mungkin lah dia menolong saya. Tapi apa yang terjadi? Orang Yahudi, orang Samaria ini justru bertindak mendatangi orang itu, memberi pertolongan ya, memberikan suatu pengobatan, bahkan juga menyirami lukanya dengan minyak ya, dan anggur, lalu membalut lukanya. Dan yang lebih menarik lagi, dia membawanya ya, menaikkan ke kudanya, membawanya ke suatu penginapan untuk dirawat dan membayar sewa kamar tersebut. Luar biasa ya. Jadi itulah mengenai yang namanya belajar mengasihi ya. Tidak peduli itu musuh kita, tidak peduli lawan kita. Seperti yang saya tadi katakan ya, kalau ada orang memberi pertolongan, minta pertolongan, jangan tanya itu orang apa, jangan tanya itu agamanya apa, jangan tanya golongan mana. Kalau dia lapar, ya kasih makan. Ya, itu yang saya bisa berikan ya. Saya yakin percaya ya, kita semua mau belajar, termasuk saya, untuk belajar untuk mengasihi ya. Dan kasih yang diminta Tuhan adalah kasih agape ya. Dan siapa, arti akhirnya dikatakan adalah siapa sesamamu manusia itu. Dan orang ketiga inilah yang melakukannya, orang Samaria, bukan seorang imam, bukan seorang Lewi. Ternyata hanya seorang Samaria yang dianggap tidak baik. Itulah sesama kita semua ya. Ya, itulah sesama, tidak memandang status sosial dan segala macam, tidak mengandung, kalau zaman sekarang sara gitu ya. Demikianlah firman Tuhan ya. Kiranya kita bisa menjadi pengikut-pengikut Kristus sejati yang dapat melakukan firman Tuhan, bukan hanya yang enak-enak firman Tuhan mengenai berkat-berkat Tuhan, tapi kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kita agar menerima berkat itu ya. Kita belajar untuk mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang tidak baik pada kita pada pagi hari ini ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah hamba sampaikan dengan cara yang sederhana Tuhan, tapi hamba percaya dapat memberikan berkat buat kami. Biarlah tertanam dalam hati dan pikiran kami dan bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk belajar untuk merendahkan hati, belajar untuk saling mengasihi, dan juga kami untuk tidak membeda-bedakan orang sesama kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, biarlah bisa menjadi rema buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang indah, firman Tuhan yang luar biasa. Seberapa kita yang diberkati firman Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya. Tuhan memberkati, Tuhan pakai dengan luar biasa. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Persembahan kita ada 2 kali. Yang kedua nanti diadain di tempat kita masing-masing. Mari kita memberikan persembahan kita. Karena sebentar lagi kita Natal tanggal 12 Desember. Karena dana kita masih banyak kekurangan. Saya himbau jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya tahu ada banyak yang sudah gajian di tempat ini. Ulurkan tanganmu untuk memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Untuk biar acara Natal kita sukses, untuk kemuliaan hormat bagi nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami di tempat ini yang tiada henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ferdinand Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati lebih lagi Tuhan dalam pelayanan pekerjaan dan dalam keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Bapa, dan kiranya persembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Terima
pelayanan kita yang sudah kita berikan bagi gereja di tempat ini. Mungkin ada pengumuman, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita berdoa untuk bangsa dan juga berdoa untuk Natal kita. Kita angkat pujian. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya Yesus. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajar kami Tuhan untuk mengasihi musuh-musuh kami. Kami tahu Tuhan kami tidak gampang untuk melakukannya, tapi kami mengandalkan Engkau sepenuhnya Bapa. Karena kekuatan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami Bapa. Kau pakai lebih hikmat lagi Tuhan. Biarlah Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini melangkah, tangan pengasihan Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada bersama-sama. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan dan pelayanannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati jemaat kami. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita senantiasa Bapa. Apabila ada di tengah-tengah jemaat kami yang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Ada yang berbeban berat, mari Bapa Engkau yang menghibur, menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga anak sekolah minggu kami dalam tangan Tuhan. Biarlah sejak mereka kecil Tuhan, kami boleh memperkenalkan mereka untuk mengenal Engkau.
Dan biarlah pertumbuhan anak-anak kami, kecerdasan anak-anak kami Tuhan selalu ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati remaja kami, berkati pemuda kami Tuhan. Bahkan kaum ibu, kaum bapak Tuhan, berkati semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa semua Tuhan untuk selalu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kami terus sepenuhnya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian pada pagi hari ini, yang sudah bermain musik, bahkan memimpin pujian dan para singer, menerima tamu. Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa. Biarlah Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, biarlah Engkau yang memberkati mereka. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, berkati Tangerang Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Bapak bersama dengan jajarannya. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk acara Natal kami yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember Tuhan. Engkau tahu kami sangat terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau tahu Tuhan masih banyak kekurangan yang dibutuhkan oleh panitia Bapak untuk boleh acara Natal kami ini berjalan Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Engkau yang menggerakkan hati jemaat-Mu Tuhan. Karena Natal ini dari kami untuk kami Tuhan. Biarlah kami sama-sama saling bergandengan tangan Tuhan, saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain Bapak. Bekerja sama dengan baik. Berkati para panitia Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami menyerahkan acara Natal ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan November ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semua dengan bertambahnya usia, bertambah juga hikmat yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri doa kami, mari saudaraku yang kekasih, sama-sama kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita menerima janji berkat yang telah Kau Tuhan sediakan buat kita semua. Oleh karena itu, angkatlah kedua tangan-Mu, amini dan imani janji berkat yang telah Tuhan sediakan buat kita semua. Tuhan lindungi dan berkati Engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi Kau sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Bahkan Tuhan membukakan tingkap-tingkap dan mencurahkan berkat-berkatnya di atasmu, sehingga hidupmu berkelimpahan dalam berbagai hikmat dan kebajikan. Kiranya kasih daripada Allah, kasih daripada Yesus Kristus, melalui persekutuan kuat dengan Roh Kudus, melingkupi kehidupan kita semua. Mari kita yang percaya dan telah menerima janji berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, jemaat silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.